untuk sebuah perubahan saya, itu dibutuhkan 10 tahun berdoa dan berpuasa. Karena bukan hanya saya yang dimenangkan, tetapi seisi rumah dimenangkan. Bukan hanya seisi rumah dimenangkan, tetapi berdampak untuk kemanapun. Itu saya dibutuhkan 10 tahun berdoa dan berpuasa. Dan melakukan semuanya itu Tuhan sedang mendidik bagaimana kita punya ketulusan untuk apapun yang kita lakukan, untuk siapapun kita melakukannya dengan tulus. Bukan apa yang terbaik yang bisa kita terima, tetapi apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Ketika kita melakukan dengan tulus, Tuhan bawa saya 10 tahun berdoa dan berpuasa. Sementara itu di dalam rumah tangga saya tidak terjadi sesuatu yang pemulihan spektakuler. Semuanya bahkan lebih parah. Tetapi saya berdoa untuk orang lain, di mana Tuhan turut bekerja, semuanya mendatangkan kebaikan. Terhadap orang lain ada keberhasilan. Tetapi kenapa di dalam rumah tangga saya, di dalam doa saya, Tuhan belum jawab? Karena firman Tuhan katakan, segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Apakah di dalam tengah-tengah perjalanan itu tidak ada godaan? Ada. Waktu saya berdoa dan berpuasa, itu setelah itu 4 tahun, di dalam tahun keempat, tiba-tiba ada intimidasi dari iblis. Kenapa? Karena saya dimarahin oleh suami saya atas sesuatu pager yang orang ajak saya ketemu, tetapi itu saya tidak tahu. Ketika itu emosi timbul, lalu iblis berkata, kamu sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi mereka tidak menganggapnya, mereka tidak bertobat. Apa yang kau dapat? Hari itu sempat saya terpancing. Saya berkata kepada 2 orang, satu anak saya, anak perempuan saya Ibu Wirawati Haryanto, dan yang satu ipar saya, Ibu Teresia. Saya katakan kepada mereka bahwa mulai hari ini adalah hari terakhir saya berdoa dan berpuasa. Mulai besok saya tidak akan berdoa dan berpuasa lagi. Sebab apapun yang saya lakukan itu sia-sia, tidak mendatangkan hasil. Tidak ada keluarga yang bertobat. Tuhan cuma suruh saya berdoa untuk orang lain. Orang lain dipulihkan, saya tidak. Waktu saya berkata demikian, malam hari itu saya tetap berdoa dan berpuasa. Karena terjadinya mulai besok. Dan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Keesokan harinya pagi-pagi jam 7, datang seorang pemuda ketok rumah saya namanya Sintong. Dia cuma bilang sama saya, ibu duduk. Kalau hari ini ibu tidak berdoa dan berpuasa lagi, maka seluruh ruko yang ibu punya itu akan hangus, di bumi hanguskan Tuhan, dan keturunan ibu semuanya akan celaka. Saya bilang sama dia, kenapa kamu tahu bahwa saya mulai hari ini tidak mau berdoa dan berpuasa, mau berhenti? Dia katakan waktu dia berdoa tadi malam, dan Tuhan bilang sama dia bahwa untuk sampaikan hal ini kepada saya. Sebenarnya dia nggak berani sampaikan, tetapi daripada dia dihukum Tuhan, lebih baik dia dimarahin saya. Maka dia sampaikan, saya melihat Allah itu benar-benar luar biasa. Sebelum saya jatuh di dalam bujukan iblis, Tuhan kirimkan orang yang menegur. Sebagaimana firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur. Kalau Tuhan tegur tidak mau, step berikutnya maka Tuhan akan hajar. Tetapi saya bersyukur ketika Tuhan tegur saya mau berbalik daripada jalan yang salah, maka hari itu saya tetap berpuasa dan berdoa. Itu saya tidak mengagalkannya. Yang kedua, ketika tahun keempat udah lewat, masuk di dalam tahun kelima. Pada saat itu satu malam anak saya mabuk-mabuk, dia pulang dan saya sedang berdoa.
Lalu anak saya bilang sama saya, tua bangka, ngapain kamu berdoa? Emangnya Tuhanmu bisa apa? Dia angkat rokoknya. Ini ya Tuhanmu ya, kubuang ke lantai dan kuinjak-injak Tuhanmu. Kamu bisa apa? Bisa kamu tolong Tuhanmu? Tidak bisa kan? Tuhanmu kuinjak-injak, kamu juga gak bisa apa-apa. Ngapain kamu ini tua bangka, kamu mau berdoa cari Tuhan? Waktu kami lagi kecil, aku lagi kecil, kamu kemana? Kamu ada di Jepang, kamu ada di Hong Kong, kamu ada di Singapura. Mana tanggung jawabmu untuk aku? Sekarang kamu buat apa kamu berdoa? Kamu pikir aku bisa bertobat karena kamu berdoa? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya hanya berkata kepada Tuhan, ampuni anakku Tuhan. Dia tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Belas kasihan-Mu turun atas anakku. Lalu tiba-tiba suami saya maki-maki saya lagi. Dan ketika habis anak saya maki saya, suami saya maki saya, tiba-tiba iblis itu, trik iblis yang kedua. Dia tidak suruh saya tidak berdoa. Dia tidak suruh saya tidak berpuasa. Tapi trik iblis itu dia menyamar jadi Tuhan. Dia bilang, kamu pengen anakmu, suamimu, seluruh keluargamu bertobat. Ada caranya. Kamu bunuh diri, beli silet, disilet-silet tanganmu. Kalau kamu silet-silet sudah tanganmu, maka kamu mati. Sebelum kamu mati, kamu tulis di kamar mandi, di kaca, bahwa mami ini bunuh diri karena berkorban untuk suami dan anak-anak. Maka pengorbananmu akan membuat mereka menyesal dan mereka akan bertobat. Saya pikir itu betul-betul dari Tuhan. Karena saya pikir itu dari Tuhan, maka saya suruhlah pembantu saya beli silet. Sementara dia beli silet, siletnya dibawa, dia katakan ke saya itu mau nyilet, tapi suami saya belum tidur. Saya bilang, Tuhan buat suamiku tidur. Kalau suamiku tidur, aku bisa menyilet di urat nadiku di kamar mandi. Kalau dia belum tidur kan tidak bisa. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya berdoa supaya suami saya yang tidur, ternyata Tuhan buat saya yang tidur. Saat saya tidur, Tuhan perlihatkan saya ada sebuah buaya kecil. Buaya itu lucu, saya ambil, saya pelihara. Dan tiba-tiba buaya itu menjadi begitu besar. Ada di depan rumah saya. Di samping buaya ada anak saya, ada cucu saya, ada menantu saya, semua orang-orang yang saya kasihin. Saya ada di dalam rumah. Mereka berteriak-teriak minta tolong. Dan saya mulai keluar pelan-pelan menolong mereka satu demi satu supaya selamat dari buaya itu masuk ke dalam rumah. Saya tanyakan Tuhan, apa sih maksudnya Tuhan? Kenapa demikian? Tuhan katakan, buaya itu, buaya kecil adalah masalah kecil. Engkau sedang mengalami masalah kecil, hatimu gak nyaman karena anakmu maki-maki kamu, karena suamimu maki-maki kamu. Kalau masalah kecil yang gak nyaman itu kamu simpan di dalam hatimu, maka tiba-tiba tanpa kau tahu itu akan jadi masalah besar. Kalau itu sudah jadi masalah besar, maka masalah itu akan menghancurkan seluruh keluargamu. Maka dari itu saudara-saudara, setiap perkara kecil, setiap masalah kecil yang gak nyaman di dalam hati kita, jangan pernah disimpan, dibuang. Setiap kepahitan, setiap ketidaknyamanan, setiap apapun yang kita alami yang gak nyaman, langsung dibuang dari kehidupan kita, dikeluarkan daripada hati kita. Maka iblis tidak bisa mengintimidasi, segala apapun tidak bisa menekan kita. Itu membuat damai sejahtera ada di dalam kehidupan. Dan saya bersyukur 2 kali Tuhan tegur saya. Dengan Tuhan tegur saya 2 kali, maka akhirnya Tuhan buat saya bisa menyelesaikan. Di tahun ke-8 ada pertobatan dari suami saya. Di tahun ke-9, 8 lewat, ada pertobatan dari kedua anak saya. Dan aku dan seluruh keluargaku saat ini kami boleh melayani Tuhan.
bukan hanya 1 generasi, tapi 4 generasi. Firman Tuhan berkata, 1 orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan. Tetapi di dalam perjalanan pertobatan itu, kita harus bergantung 100% kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Setiap rancangannya di dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saya, satu keluarga yang sangat buruk, yang hancur, yang terpuruk, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa pakai. Apalagi saudara-saudara, keluargamu mungkin ada masalah, tapi tidak ada masalah yang besar. Mungkin ada persoalan, mungkin ada komunikasi yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan katakan, sebenarnya Tuhan tahu bahwa kekuatan saudara dan saya tidak seberapa. Tetapi Tuhan membukakan pintu bagi saudara dan saya yang tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Walaupun Tuhan tahu keadaan kita, kekuatan kita yang tidak seberapa. Kenapa Tuhan bukakan pintu? Karena kita menuruti firman Tuhan. Karena kita mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kalau kita mau dengar-dengaran akan Tuhan, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Dia bukakan pintu di dalam kehidupan kita. Pintu kebahagiaan, pintu komunikasi, pintu pekerjaan, pintu sukacita, pintu damai sejahtera, pintu keberhasilan. Banyak pintu yang tertutup itu Tuhan bukakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saudara akan heran dan tercengang-cengang ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pemulihan terjadi di dalam keluarga, maka saudara akan melihat betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya cinta Tuhan Yesus Kristus kepada setiap umatnya. Dia akan memulihkan kita. Pilihannya, apakah kita pengen dipulihkan? Apakah kita mengambil keputusan untuk berbalik dari jalan yang salah, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan? Kalau keputusan itu yang kita ambil, maka saya dengan yakin dan percaya, saudara cuma mengatakan, Tuhan tolong saya, pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan pegang tanganmu, Dia akan tuntun langkahmu, Dia akan bawa engkau selangkah demi selangkah bersama dengan Dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau mau tahu lebih banyak tentang cerita saya ini, saudara boleh cari sebuah buku saya dengan judul Tuhan Itu Nyata. Lengkap bagaimana pemulihan itu terjadi. Ada di toko Gramedia. Kalau saudara tidak dapatkan di toko Gramedia, maka saudara boleh hubungin di 0511 3307 9446, atau saudara bisa hubungi saya di 081 151 8587. Buku ini akan menjadi berkat. Bagaimana dengan jelas diajarkan bagaimana kita bisa pulih daripada sebuah kehancuran. Apabila Tuhan sudah pulihkan keluarga saya, maka Tuhan yang sama akan pulihkan keluarga setiap orang. Bagaimana Dia ubah karakter kita, bagaimana Dia ubah setiap yang buruk menjadi yang baik, bagaimana Dia buat dari tidak ada menjadi ada, bagaimana Dia buat semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Semua karena anugerahnya.